Oke, kali ini kita akan buat video tentang pengoptimalan batang tersier. Jadi batang tersier yang nanti direncanakan untuk keluar bunga, kita akan optimalkan biar nanti batangnya sehat dan menyimpan nutrisi yang banyak. Jadi nanti ketika kita pruning, batang akan pecah but dan akan membawa bunga yang cukup banyak. Nah, di sini langkah yang penting yang harus dilakukan adalah kita harus memastikan pohon itu dalam keadaan kondisi sehat. Jadi dalam keadaan kondisi sehat di sini kita sudah mempersiapkan pupuknya, udah dipupuk, bisa memakai fosfat, monokalium fosfat atau pupuk kandang, ada di video saya sebelumnya tentang pemupukan. Terus yang kedua adalah kita memastikan dari daun-daun itu bebas dari jamur. Ini sempat kena jamur karena memang curah hujan yang sangat tinggi, jadi terkena dari percikan air hujan yang membawa asam dan menimbulkan jamur seperti ini. Tapi ini udah jamurnya udah kering, ini udah kering ya, kelihatan udah kering. Ini bekas saya semprot dengan fungisida. Jadi teman-teman pastikan kalau ketika mau pruning itu pohon udah sehat. Jadi daun-daun yang untuk fotosintesis itu terbebas dari jamur. Jadi dia bisa menyimpan nutrisi yang bagus pada batang. Ini udah mau bleaching, udah bulat-bulat. Ini udah dipersiapkan untuk dipruning. Jadi kita harus memastikan pohon sehat. Lalu langkah yang kedua adalah kita melakukan stop nutrisi. Jadi dari batang-batang tersier itu kita atur sedemikian rupa. Itu bisa dilihat, itu ujung-ujungnya saya potes. Jadi untuk batang tersier adalah optimalnya sekitar 20-30 daun. Jadi dari pangkal sekunder di sini, dia ketika menjulur ke atas, dia menyimpan nutrisi untuk pengisian buah dan nutrisi untuk persiapan buah itu optimalnya 20-30 daun udah cukup. Jadi nanti ketika kita pangkas di sini, nanti akan keluar pecah bud di sini dan akan membawa bunga. Itu ketika nanti ranting ini menjulur terlalu panjang, kita bisa lakukan pemangkasan. Jadi seperti dilihat di sini, ujung-ujungnya saya pangkas semua. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar nutrisi yang mengalir itu dia akan terhenti. Dan untuk persiapan pruning ini, nutrisi dia akan terhenti dan mengisi di batang-batang tersier seperti ini. Jadi nutrisinya tidak terbuang menjadi daun, tapi dia akan tersimpan di batang. Ini batang sekundernya, ini batang tersiernya udah sehat sekali, kelihatan ini dalam waktu dekat ini udah bisa siap untuk dipruning, dan kita persiapkan untuk stop nutrisi biar nanti bisa mengisi full di dalam batang ini. Dan tujuan kedua dari stop nutrisi adalah kita menyeimbangkan dari batang tersier. Jadi nanti ketika ada yang batang gede seperti ini, nanti ujungnya kita pangkas. Itu nanti akan kita pangkas biar nanti nutrisinya dia tersimpan di sini dan mengisi untuk batang yang kecil. Ini ada batang yang kecil, nanti biar seimbang. Jadi tidak satu vigor di satu batang, tapi nanti serentak keseluruhan dari batang tersier ini dia akan terisi semua dengan baik. Jadi misalnya ini batangnya ini gede, ini agak kecil,
Nanti ketika ujungnya dipangkas, dia akan mengisi di sini. Dia nanti akan merata. Pertumbuhan dari batang akan merata dan nanti akan membawa dompolan buah yang rata pula. Jadi tidak di satu batang vigor, tapi di keseluruhan batang tersier yang kita persiapkan akan terisi nutrisi semua dan nanti akan membawa buah semua. Nah, ini proses pemotongan stop nutrisi. Ini bisa dilihat dari ujung dari batang tersier itu keluar pucuk-pucuk daun baru, bisa dilihat. Ini membawa bunga juga, banyak yang membawa bunga. Tapi ini sengaja saya buang. Ini sengaja saya buang. Biar apa tujuannya? Biar nanti kita bisa melakukan pembuahan secara serentak. Ini mau menghadapi musim kemarau, jadi saya mau mengoptimalkan pembuahan serentak. Jadi nanti bisa berbuah bersama-sama. Jadi semua pohon berbuah bersama-sama. Ini nanti kalau dipelihara tunas-tunas seperti ini, nanti kalau kita pelihara justru ini akan menyedot nutrisi dari batang itu sendiri. Dan nanti ketika di pruning, nanti pembuahannya kita tidak bisa maksimal karena dia udah menjadi buah di dompolan ini. Jadi untuk biar nanti dompolannya lebih bagus dan bisa pembuahan serentak, jadi kita pangkas ujungnya. Ini bisa dilihat ya, ujung-ujungnya saya pangkas. Ini bunga-bunga ini saya buang semua. Jadi ilmu untuk berkebun anggur secara pembuahan secara serentak, kita tidak boleh istilahnya sayang atau bahasa Jawanya eman-eman. Jadi kita harus tega, kita tega untuk membuang. Ini bisa dilihat juga ya, dari bunga-bunganya ini banyak keluar bunga, tapi saya buang. Nanti ini malah akan menjadi buah yang mengganggu dalam pruning serentak. Ini bisa dilihat pohon secara keseluruhan. Jadi bisa dilihat pohon secara keseluruhan. Nah, ini ujungnya ini udah beberapa kali saya potes. Di sini udah beberapa kali saya potes dan dari potes itu malah keluar bunga. Ini bisa dilihat ya. Itu keluar bunga. Banyak keluar bunga. Tapi ini saya hilangkan lagi. Jadi semua batang-batang yang udah dipersiapkan untuk pembuahan serentak, ini bunga-bunga yang keluar, ini saya hilangkan. Nanti biar bisa berbuah maksimal. Ketika nanti musim kemarau, nanti akan ketika pruning, karena nutrisinya udah dihentikan, jadi dia tidak menjalar menjadi buah dan menjadi ujung tunas, dia akan bisa menjadi bud break yang bagus dan akan membawa bunga yang banyak. Masih di pohon yang mau dipersiapkan, ini masih saya pangkas lagi ujung-ujungnya. Ini membawa bunga yang lumayan banyak, tapi saya buang aja ini. Nanti biar kedepannya panennya lebih bagus lagi, biar buahnya lebih banyak karena nanti bud breaknya akan serentak. Nah, tujuan dari stop nutrisi di sini nanti pohon dalam panen yang ke depan itu akan bisa serentak, hasilnya juga lebih bagus karena nutrisinya terfokus. Kita benar-benar merencanakan untuk pembuahan. Jadi ranting-ranting batang nanti juga teratur. Ini nanti kalau kita biarkan ini tetap jadi buah, tapi nanti ranting-ranting batang malah tidak teratur karena berbuah di atas, jadi tidak berbuah di sini di batang yang kita persiapkan. Nanti kita akan menyulitkan dalam pengaturan. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan nanti biar memudahkan dalam perawatan dan dalam panen yang maksimal. Intinya dalam berkebun anggur kita harus merawat tanaman, mempersiapkan dan tidak boleh sayang untuk dipangkas karena itu memang untuk memaksimalkan hasil panen.